Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Anak-anakku, coba berdiri semua. Ayo berdiri. Cek kerapian baju seragamnya. Gimana anak-anak, sudah rapi? Sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah, baik, terima kasih. Yuk duduk lagi. Ibu minta sikap sempurna berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah ya. Baik anak-anakku, sebelum memulai sesi pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu ibu akan mengabsen ya, seperti biasa. Intan hadir. Asep. Kemana Asep? Oh, sakit. Kemudian Ajeng hadir, Lulu hadir, Firman hadir, Royhan hadir, Ellen hadir, Alfiana hadir, Syahdan hadir, Tabiba hadir. Baik, alhamdulillah yang tidak hadir hanya Asep karena sakit ya. Mari kita doakan semoga diberi kesembuhan dan bisa mengikuti kegiatan pelajaran yang selanjutnya. Dan jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur dan semangat dalam menuntut ilmu ya anak-anak. Baik, anak-anakku sekalian, pada kegiatan pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu untuk menganalisis kaitan antara kenakalan remaja dan penyalahgunaan panca indera. Oke, pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Tujuan manusia diciptakan di muka bumi kemarin kan dalilnya ada dua. Yang pertama Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-56 dan yang kedua ada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Betul. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan apa saja contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-56? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu? Nanti di sesi akhir pembelajaran seperti biasa, ibu akan memberikan hadiah. Ya. Oh ya. Firman, silahkan dijawab pertanyaannya. Betul. Betul sekali, Masya Allah jawabannya. Jadi contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-56. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kemudian meluruskan niat. Dalam berbagai aktivitas kita harus senantiasa meluruskan niat agar bernilai pahala. Kemudian bersyukur dan bersabar. Yang selanjutnya mencari ilmu. Nah, dalam mencari ilmu itu bisa dilakukan di mana saja. Contohnya di keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir menghindari perbuatan maksiat. Nah, di zaman sekarang ini ya, kenakalan remaja sudah merambah ke lingkungan pelajar. Ibu kasih contoh ini merupakan kumpulan dari kasus siswa yang terjadi di sekolahan kita.
yang baru saja Ibu pinjam dari bagian kesiswaan. Oleh karena itu, semoga anak-anakku sekalian benar-benar dapat mencerminkan perilaku sebagaimana dimaksudkan dalam Quran Surah Al-Dzariyat ayat ke-56, sehingga naudzubillahi min dzalik ya, nama kalian jangan sampai tercatat di sini. Iya, benar sekali. Alhamdulillah kalian masih ingat semua ya materinya. Ya, ayo kita tepuk tangan bersama dulu. Ya, kemudian yang selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30? Coba angkat tangan yang tahu. Oh ya, silahkan Intan, dijawab. Betul. Ya, Masya Allah jawabannya benar ya anak-anakku sekalian. Benar sekali. Jadi contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang pertama, berbuat adil dan baik. Kemudian yang kedua, memberi manfaat. Contohnya, menolong teman yang sedang kesulitan. Yang selanjutnya bersedekah dan berbagi ilmu. Kemudian mengelola sumber daya. Contohnya menggunakan air, listrik, dan energi dengan bijak atau tidak boros. Kemudian menjaga lingkungan. Nah, contohnya ya di lingkungan kelas ini. Tadi pagi sudah piket semua apa belum? Sudah? Sudah piket semua? Coba diperiksa di laci masing-masing, masih ada sampah atau tidak? Tidak, Bu, katanya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah menerapkan kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30 dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya manusia di muka bumi ini diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin. Begitu ya anak-anakku, mari kita sudahi untuk ulasan materi minggu lalu. Karena kalian sudah menunjukkan pemahaman yang sangat baik. Dan selanjutnya kita kembali pada tema pembelajaran hari ini tentang kaitan antara kenakalan remaja dan penyalahgunaan panca indera. Ya, hari ini kita akan menggunakan dalil Quran Surah Al-Isra ayat ke-36 untuk memahami bahwa setiap perilaku manusia nantinya akan dipertanggungjawabkan ya, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita menjadi remaja yang cermat dan bertanggung jawab. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya untuk berdiskusi. Oleh karena itu kelompok yang pertama ini terdiri dari Intan, Ajeng, dan Lulu dengan tema diskusi dampak menyebarkan berita bohong. Jadi dampak dari menyebarkan berita bohong itu apa gitu ya tema diskusinya. Kemudian yang kedua terdiri dari Firman, Royhan, dan juga Ellen dengan tema diskusi dampak mendengarkan konten yang mengajak pada pergaulan bebas. Jadi dampaknya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga atau kelompok ketiga itu terdiri dari Alfiana, Syahdan, dan juga Tabibah. Dengan tema diskusinya, bagaimana kondisi hati kita saat sering melakukan perbuatan tidak terpuji. Gitu ya. Silahkan duduk sesuai kelompok ya. Semangat berdiskusi anak-anak. Bagaimana kelompok 2? Apakah menurut kalian menggunjing teman itu termasuk kategori mengikuti yang tidak diketahui? Selanjutnya, kelompok 3. Apa makna dari hati akan dimintai pertanggungjawaban saat seseorang bersikap tidak peduli kepada teman yang sedang dibully?
Ayo, silahkan didiskusikan ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah semua? Sudah. Kalau begitu, ayo mulai kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, terima kasih kelompok 1 ya. Sudah menyampaikan daripada hasil diskusinya tadi. Oleh karena itu, di antara anak-anakku sekalian, adakah yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 1? Adakah yang ingin bertanya? Oh, tidak ya. Kemudian yang selanjutnya kita panggil kelompok 2 untuk maju ke depan. Ayo kelompok 2, silahkan ke depan. Baik, terima kasih kelompok 2. Adakah yang ingin bertanya dengan hasil presentasi kelompok 2? Belum? Baik, kita lanjutkan dulu yang terakhir ya, kelompok 3. Silahkan ke depan kelompok 3. Baik, terima kasih kelompok 3. Sekali lagi, adakah yang ingin ditanyakan dengan hasil presentasi kelompok 3? Sudah cukup dimengerti ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu akan menambahkan sedikit saja ya tentang hasil diskusi kalian tadi. Bahwasanya apa yang kita lihat menggunakan indera mata ya, dan apa yang kita dengar menggunakan indera pendengaran berupa telinga merupakan pintu masuknya informasi, ilmu, dan juga pengetahuan. Dan kesemua itu akan berpengaruh pada pembentukan pola pikir, perasaan, serta iman di dalam hati manusia. Sehingga semuanya tadi saling berkaitan. Wah, luar biasa ya diskusi pada hari ini. Iya, anak-anakku, menyenangkan sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kenakalan remaja yang sering dimulai dari tidak terjaganya indera mata, indera telinga, kemudian akan meracuni hati kita. Nah, berdasarkan Quran Surah Al-Isra ayat ke-36, bahwasannya mata sebagai indera penglihatan, kemudian ada telinga sebagai indera pendengaran, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Allah SWT. Karena kita membiarkan nih panca indera kita digunakan untuk menikmati kemaksiatan. Bukan begitu ya? Iya. Sehingga mulai hari ini kita harus menyaring nih semua informasi sebelum dibagikan kepada orang lain, atau yang kita sering sebut sebagai tabayun ya anak-anak. Oleh karena itu cermatilah semua yang kita lihat dan kita dengar. Adakah yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Iya. Terima kasih anak-anakku atas partisipasi aktif kalian dalam kegiatan diskusi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.